kali isi dari bandnya ada berapa, terus bagaimana kombinasi band ini nanti bisa diubah. Caranya ini buka properties. Kalau ada mic satu lagi ada. Bukan kolaborasi. Bisa dicatat pertama raster ini, terus pertama kali bisa dicek isi dari raster ini apa ya. Silakan Ray. Yes. Teman-teman sampai di mana ya, baru buka atau? Ya, Inggrisnya banyak pelatihnya. Jadi entah kenapa yang di depan ini mesti lebih lama daripada yang di depan. Download masih lama ya. Kalau sepertiga udah selesai mungkin bisa dilanjutkan, bisa dicek. Ini Mas. Oke, mungkin bisa. Ada yang sudah download di drag ke QGIS? Masih loading. Berapa persen? 0%. Dari di atas ya? Atau di share di WA? Download di WA? Apa namanya? Oke, lanjut nih, bisa lanjut dicek isi bandnya. Kalau yang udah sampai di tahap ini teman-teman bisa buka ini, layarnya bisa diklik kanan lalu dibuka propertiesnya. Perlu kesabaran ya? Iya. Nanti diklik kanan terus cari yang ada tulisannya properties. Setelah properties nanti cari. Oke, sambil download buka browser, silakan coba buka browser. Silakan buka browser, search combination, band combination, Sentinel, band combination Sentinel. Nah, yang pertama itu aku share linknya aja deh. buka website aja lemot kan. Apalagi download.
mengkombinasikan BAND berdasarkan data satelit Sentinel. Itu kita bisa hasilkan dari kombinasi itu bisa kita hasilkan warna yang berbeda-beda. Ya, yang pertama kombinasi natural color. Ini warna yang kita lihat seperti mata kepala kita. Jadi kalau vegetasi hijau, tanah coklat, sama seperti tampilan Google Earth ya, Google Maps itu. Nah ini kombinasi dari ini red green blue ya. Jadi red dimasukkan band 4, green dimasukkan band 3, dan red green blue dimasukin band 2. Ini sepertinya kalau default ya 432, kalau default udah seperti ini. Coba ke QGIS Default 321 ya. 321 ya, mirip-mirip nanti mungkin mirip-mirip seperti ini ya. Ini masih seperti belum ya. Coba 432. Beda. Nah ini ya, jadi ini natural color, warna yang sama seperti kita lihat. Jadi bisa di set untuk klik kanan properties, enak banget, bumbu ya. Gak apa, biar ini. Kombinasi tadi red green blue nya 432, band 4, band 3, band 2. Nah ini kalau yang belum bisa nanti resiko tanggung sendiri ya. Kalau misalnya di ujian nanti harus ngeplot kombinasi band. Ini step pertama paling dasar. Oke, kembali ke website. Lalu kombinasi yang kedua itu color infrared. Ini cukup ini direkomendasikan untuk menentukan training data. Kemarin saat menggunakan SCP itu seperti ini kan, warna merah seperti ini kan? Ya kan ya, otomatis kan. Kita coba setting manual pakai QGIS kombinasi 843. Klik kanan, properties, masing-masing red green blue nya 843. 843. Nah, sama ya. Iya oke aja. Nah, ini kira-kira warna merah menunjukkan apa? Warna merah menunjukkan apa? Balik, ya. Warna merah menunjukkan vegetasi. Ya kalau di warna natural tadi warna hijau. Sedangkan yang putih biru muda itu build up area. Ada yang bisa mengenali di mana? Ada yang bisa mengenali di mana? Coba zoom. Ini. Nah, ada yang bisa mengenali? Pak Warjo. Next zoom out. Yang tadi saya tunjuk. Ada yang mengenali? Nah, kalau menggunakan kombinasi warna ini, kita hanya bisa mengenali mana yang warna hijau dan tidak hijau. Jadi yang warna hijau itu merah, yang tidak hijau warna biru. Coba ganti ke natural color biar sesuai sense kita ya. 4, 3, 2. Nah, dengan diganti ke 432 kalian bisa mengenali nggak itu mas? Ya. Itu di mana? Ini objek apa? Coba
base mapnya ditampilin. Oke. Zoom out. Nah, coba di overlay, naik turun. Nah, jadi apa itu? Coba klik lagi, dihilangkan. Ya, nggak apa-apa. Ada yang tanya tadi caranya biar munculin OSM itu gimana? Sebenarnya kalau munculin OSM itu pakai plugin teman-teman. Plugin. Mungkin yang nggak perlu plugin. Oh, yang nggak perlu plugin ya? Coba ini kalian di sini apa? Di pane ini. Oh, sebentar. Coba pane defaultnya. Yang nggak ada kayak gini kalau tempat gua sudah dipasang-pasang gini. Panel. Nah, di sini ada panel, dua panel kan defaultnya. Iya. Di sini layer, di sini ada sesuatu. Nah, di sesuatu itu cari yang raster. Cari yang raster di situ ada OpenStreetMap. Perlu nggak? Cari OpenStreetMap, di drag ke layar. Ada itu standar ya? Basic. Coba dimunculin panel. Browser. Nah, drag. Yang ini ya? XYZ. XYZ. Nah, yang XYZ ya, XYZ. Kalau teman-teman yang nggak ada ininya, panel yang tadi dimaksud, bisa buka menu paling atas, itu di sebelahnya menu edit ada namanya view. Itu harusnya default ya. Terus cari di scroll paling bawah ada namanya panels. Terus yang panels ini dipilih tulisannya browser yang nggak ada tulisan dua. Coba di drag sini. Default harusnya ada. Coba di drag sini masuk. Setelah itu kalau udah buka yang browser kan ada tulisan XYZ Tadi type. ini kurang enak. Ini di drag sini masuk. Oh, di Nah, iya. Nah, harusnya defaultnya seperti ini kan? Iya nggak? Karena udah dimodifikasi, jadi langsung cari aja XYZ, OpenStreetMap, drag ke bawah. Nah, iya, udah ya. Jadi belum terjawab tadi, itu apa? Objek apa? Apa? Hayat ya? Nah, ini lapangan golfnya Hayat. Ini di Jalan Palagan ya? Jadi saya mana? Bawah-bawahnya Jalan Magelang ya? Fakultas Teknik mana? Ada yang tahu ini resolusinya berapa? Berapa meter resolusi gridnya? 10 meter. Berapa? 10 meter ya? Ini kotak-kotak. Oke, tadi balik ke kombinasi. Balik ke kombinasi. Nah, ini kombinasi 843. Terus selanjutnya ada banyak ya kombinasi. Jadi ini sesuai dengan peruntukan masing-masing. Kalau fokus ke agriculture bisa di set 1182. Next. Geologi, terus bathymetry ini fokus pada laut, biasanya kedalaman laut. Vegetation index.
jump ke tools cluster kalkulator untuk menghitung 8 B8 dikurangi B4 per B8 plus B4. Sampai di sini sudah semua ya. Oke, ke QGIS cluster kalkulator. Klik. Nah, ini kita bisa hitung kalkulator. Aljabar ya. Oh ya. Dipilih B8, dikurung dulu, buka kurung. Buka kurung B8 dikurangi B4, tutup kurung dibagi B8 plus tadi coba itu juga. Website tadi. Di website ya tulis ya. B8 dan B4 Oh, namanya Pencet aja. Oke, sampai mengetik ini sudah semua. Sudah semua ya. Ada yang bisa oke? Ada yang sudah bisa oke? Oke-nya udah aktif belum tombol oke? Belum ya. Nah, itu bisa di set output layer kalau kalian mau nge-save atau secara temporary nge-save di QGIS. Itu bisa create on the fly. Ada yang boleh salah satu, kalau mau nyimpen filenya bisa output layer, dipilih direktorinya. Atau kalau mau nggak nge-save bisa secara temporary di save di QGIS. Itu pakai yang create on the fly. Udah aktif belum? Oke. Kalau belum aktif berarti ada yang salah sama ini. B8. Tapi di sini B8 gitu. Jangan diketik B gitu ya. Jangan diklik B tapi diklik Bisa. Klik, klik, klik. ya. Oh, alah. Susah ya kasih tutorial. Udah bisa. Ini nanti ya, nanti kalau ini saya uji juga sampai mana nanti saya bisa tentukan soal ujiannya. Udah ya, udah bisa semua. Coba yang kalian dapatkan akan seperti itu. Kira-kira kenapa jadi seperti itu? Bandnya belum ada. Bukan. Ini isinya cuma satu band. Itu udah nggak berisi band-band yang lain kan? Ini dari hitungan band ini jadi satu band. Nah ini yang kalau mapnya bisa diganti. Terserah sesuai dengan yang indah, yang bagus. Bisa gradasi merah spektral.
cara merubah color map, klik kanan properties, Psikologi. render type-nya diganti single band pseudo color. Single band pseudo color. Apa? Udah? Nah, biar lebih berwarna bisa yang gradasi yang spektral. Diklik yang color ranges. Kalau di kalau foto jangan saya keren. Oke atau fly. Nanti bakal hasilnya seperti ini. Ada yang sudah dapat gambar yang bagus. Ada yang bisa nebak apa makna dari angka yang tinggi? Ada yang bisa nebak apa makna dari angka yang lebih tinggi ini? Apa kira-kira? Coba, Ray apa kira-kira? Oke guys, coba ulangin ya. Tadi pertama kali kita buka render time-nya. Tadi kan namanya maksudnya single band yang straight ya. Pertama kali dari dua. Terus dipilih yang render time-nya yang tulisannya pseudo color. Pseudo color. Ya. Udah pada pseudo color semua. Sekiranya udah, sekarang buka yang color-nya. Terus pilih yang spektral. Langsung bisa di-apply. Apply atau langsung di-apply aja. Bisa ya. Sekarang Ray jawab. Ini kira-kira angka vegetasi yang tinggi seperti apa? Bisa menjawab Pak. Untuk yang vegetasinya indeksnya lebih tinggi yang paling atas itu berarti dia masih bisa dilihat lahannya masih hijau. Oke. Di bawah 100 baterai, betul. Jadi vegetasi indeks, ini namanya ya, vegetasi indeks yang menentukan tingkat airnya ya. vegetasi. Jadi ini bisa di on off. Oh bisa di on. Iya, ini. Nah, kalian bisa lihat yang warna biru. On. Ya oke. Oh iya bisa. Nah, coba di on. Nah, jadi yang warna biru-biruan ini menunjukkan memang itu yang memiliki tingkat hijauan yang semakin tinggi. Jadi vegetasi indeks ini digunakan sebagai estimasi untuk mengetahui seberapa hijau seberapa hijau permukaan. Jadi hijau itu bisa pohon, bisa vegetasi, bisa macam-macam ya. Ini Pak, udah saya multiply Pak, jadinya ini warnanya cuma bercampur warna. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi dia overlap dengan daerah-daerah yang memang warnanya hijau. Nah, kalau misal semuanya hijau, vegetasi indeks ini menunjukkan seberapa sehat dari vegetasi. Seberapa dia apa? Kalau yang membentuk warna hijau itu apa? Tumbuhan. Ada ingat ya? Biologi. Yang membentuk warna hijau Kan sama ya? dari sebuah tumbuhan. Sama cowok sudah cukup. Klorofil. Jadi menunjukkan seberapa dense ya klorofil Ya, nggak apa-apa. dalam sebuah Masuk di tumbuhan. Jadi terkadang kamu berani. Gitu ya. Jadi Ininya juga. kalian bayangkan kalau misal ada lahan sawah
yang satu lahan sawahnya masih proses tanam, yang kedua dia udah mulai tinggi, yang ketiga dia udah mulai dewasa, yang keempat sudah mau panen, yang kelima sudah panen. Kalian bisa bayangkan yang perbedaan dari vegetasi indeks masing-masing stage dari padi. Kira-kira yang paling vegetasi indeksnya paling tinggi yang mana? Yang udah tua tapi belum sampai kuning ya? Oke. Next, kita coba untuk kombinasi lain ke website. Nah, yang kedua adalah moisture index. Seperti namanya, ini indeks yang menunjukkan seberapa moist, seberapa basah permukaan bumi. Coba di apply ya. B8. Yang A yang mana? Pakai 8 aja. 8 kalau 11. Algoritmanya selalu sama ya, minus positif itu untuk standar, untuk menstandarkan angka. 8 minus 11, 8 plus 11. Nah, karena ini motion index mungkin yang nilai yang tinggi bisa kita warna biru. Mungkin makro dibalik plus tambah di kalau invert kalau diajarin. Udah pada masukin rumus yang tadi belum? 8-11. Oh udah. Caranya sama seperti tadi, cuman ya yang kita pilih ini, yang kita pilih itu untuk color rainbow sendiri warnanya mako teman-teman. Mako. Terserah sih sebenarnya. Saya terserah. Mau plus atau Plus ya? plus juga bisa, mako juga bisa. Cuman pada umumnya pada pakai mako, jadi mako. Nggak pada saya tadi enggak. Nggak pada umumnya. Cara kembali. Terus karena ini yang pengen ditampil itu kebalik, jadi dipilih invert color ramp yang paling atas. Jadi yang nilai yang tinggi itu yang nilai yang paling basah. Iya. Jadi sense kita kan warna biru ya. Terus seperti biasa di oke aja. Atau bisa diganti plus. Nggak diganti warnanya jadi Plus. Oke. oke. Nah. Oh kembali. Yang warna hitamnya di Kembali yang rendah itu yang menunjukkan air. Nah. Ada yang tahu kenapa? Apa? Itu ya. Jadi itu ada pohon, ada apa namanya? Embung ya. Embung itu jelas-jelas air ya. Jadi harusnya dia memiliki moisture yang sangat tinggi. Nah, kalau di zoom out itu terlihat dia outstanding. Zoom out. Dan terlihat bisa membedakan mana yang waduk genangan air dan tidak. Oke, ini ada 2 skill yang kalian bisa sudah lakukan. Yang pertama mengkombinasikan band. Yang kedua melakukan raster kalkulator, perhitungan sederhana. Dan yang ketiga kita masuk ke topik baru, raster. Coba
sebelah kiri. Ada yang belum ada panel toolbox? Tes. Kalau yang toolboxnya nggak ada, ini bisa di tombol yang ini, kayak tombol kiri. Ada sih, harusnya defaultnya ada ya. Tapi mungkin ada yang nggak. Kalau masih belum ada, bisa dimunculin di view, kembali ke view, terus toolbar. Panel sih. Toolbox. Ya, panelnya tulisannya processing toolbox. Yang mana? Di panels tadi, view, panels, processing toolbox. Ini muncul ya. Oke, research cluster. Ada cluster. Ya. Ada cluster sudah ya. Sudah vector analysis, K-means clustering, K-means, K-means, bisa clustering. Dan raster Pak, itu Ke cluster, coba ke menu cluster. oh, kalau ini karena nggak ada guys di menu raster. Sebentar saya. Oh, coba ke ini, SCP, sorry, yang plugin. Namanya mungkin beda, tapi itu sebenarnya metode cluster ya. Coba sambil cek nama di toolbox ya, cluster. Oke, kemarin yang SCP ada yang error kan pakai clustering pakai SCP, ada yang error. Error kalau yang masih Yang clustering yang unsupervised ya. Yang sering error tuh yang supervised guys. Error juga, SCP-nya itu nggak bisa ya. Oke, cara lain clustering. Ini ada manual. Dengan saya semester lalu juga saya ada. Jadi dari vegetasi indeks kita bisa tentukan secara manual menggunakan reclassification. Itu misalnya range dari minus 0,05 sampai 0 itu apa gitu ya. Dari 0 sampai misalnya 0,1 itu misalnya tata kelola apa gitu. Yang vegetasi misalnya dari 0,1 sampai 0,5 gitu. Kita bisa gunakan itu vektor reclassify juga. RE reclassify. Yang raster reclassify by table. Nah, pelan-pelan. Classify by table. Classify by table. Ini yang kelompok mungkin land use classification bisa langsung pakai clustering atau manual pakai reclassify. Lalu yang solid waste mana solid waste? Nanti untuk mengidentifikasi TPA itu juga bisa pakai cluster atau cara ini. Sentinel, coba kita gunakan cluster vegetasi index untuk
membedakan mana yang vegetasi dan non vegetasi. Jadi ada dua klasifikasi. Cuma ada satu band. Di classification table. Nanti diulangi lagi ya. Play coba jalan ini. Yang ini. Ini. Hetero. Nah, coba minimum misalnya minus 0,5. Nolnya pakai koma. Setting di laptop itu pilih koma. Dia ikut sistem. Maksimumnya diisi. Misalnya 0,2. Lalu value 0,1. Ini yang non vegetasi ya. Jadi yang nilai vegetasi indeksnya rendah. Kita define sebagai non vegetasi. Hetero value-nya 0 aja 0. Tadi nanti jadi binary 01. Maksimumnya 0,2. Value-nya 0. Value-nya 0. Jadi kita ingin mengubah range dari minus 0,5 sampai 0,2 jadi 0. Next, maksimum, minimum 0,2 atau 0,21. Maksimumnya minus 0,6. Ini berapa? 0,5 ya. Oke, value 1. Jadi yang vegetasi nanti kita taruh kode sementara 1. Yang non vegetasi 0. Bisa nggak Dila? Coba. Error. Nah, this must contain multiple of 3 elements. Or one. Yang mana? Ya 0,21 kan? Seingat saya juga nggak boleh sama ya, minimum sama maksimum. Ada yang berhasil nggak? Coba. Ya boleh. Oke, 2 cukup sih. 0,3 ya. Gak bisa terlalu. 0,6 udah di luar range. Coba ya, ditambah 1 baris lagi. Jadi misalnya non vegetasi atau mungkin vegetasi dan vegetasi. Ada 0, 1, 2. Titik komanya benar. Oh cepat. Enggak sih, tadi koma otomatis jadi titik. Ditambah. Ada yang berhasil? Berhasil? Berhasil nggak? Tapi minus 0,5, 0,3 kan yang Ya berarti ini nanya kasih ke Pak. Bisa diganti 0,3. Titik. Ada yang berhasil tuh ditanya angkanya berapa? Yang berhasil angkanya berapa guys? 0,3 ke 0,6. 0,3 sampai 0,6 yang tabel kedua. Iya, di tabel kedua. Yang pertama tetap sama berarti. Tetap sama. Tadi gitu. Ya bisa. 0,2. Karena dia Pakai titik dan koma. ya, kalau 0,5 Ya kalau ada screenshotin aja deh. ada angka yang enggak terklasifikasi. Pak izin bertanya Pak, sebenarnya minimum sama maksimum ini dari apa ya? 0,5. Kalau misalnya diisi maksimum 0,5
maksimumnya 0,52. Nanti ada angka yang tidak dapat ini kan, tidak terklasifikasi jadi value ini kan. Di batas paling kecil itu dimentok di bawah, lebih dari minus 0,05 dan minus 0,5. Batas atas di atas 0,52. Berarti mengikuti Yang pastikan semua angka jadi bisa terklasifikasi. Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Berarti Pak, kalau dia datanya ada value-nya 0 sama 1, berarti ibaratnya makro kelas tadi ada 2 kelas ya Pak? Ya, ada dua kelas. 0 untuk mewakili non vegetasi, 1 mewakili vegetasi. Jadi kan, coba. Jadi sih Lagi proses itu. Coba properties. warnanya RE, CL, unik, Unit. karena cuma ada Hanya 2 ya? random type. terus ini chat Unique value. terus intro. Classified. Tadi kelihatan yang dimas Yang satu hijau. Layernya Layernya pakai yang yang vegetasi. vegetasi itu yang bisa lihat. Iya, gimana dong? iya yang kemarin. Minus 0,5 tambah yang 2, terus 0,3 dan 0,2. Merah udah merah. Minus berapa? Ya cuma putih. 0,5 minus 0,5. Oke. Sampai Nah ini membedakan, jadi hanya ada 2 klasifikasi. Yang warna merah mewakili non vegetasi, warna hijau mewakili vegetasi. Sebenarnya 0,2. Ini cara tersimpel kalau misalnya kalian nggak mau pakai master, supervised, unsupervised, bisa pakai reclassify ini. Nanti di ujian kalau seperti ini boleh ya? Sebentar. Ada yang belum di ini ya, yang pas udah kelas yang tadi yang klasifikasi sudah. Yang masuk value udah aman dong. Kalau udah berarti sekarang kan muncul gambaran tadi dibuka properties, terus render type-nya itu yang unique value palet. Karena hanya ada 3 angka unik, dia angkanya tidak menerus. Ini pakai unique value. Terus habis itu kan muncul 3 angka di sini. Karena kita perlu mendefinisikan mana yang vegetasi dan bukan. Yang value yang satu itu yang vegetasi warnanya hijau. 0 itu misalnya warnanya merah gitu. Kalian ditambahin labelnya itu Udah kembali. Oh iya. label Nah itu build up area, mana? build up area. BULT. Hanya deh dipakai. Habis itu Build up serangan. Enggak dong. dikeluarin orang bisa nggak sih? RE Iya, setelah berhasil terakhir. udah di kelas terbarunya. Oh, sebentar guys. Aku kirimin aja screenshot yang tadi yang sudah bisa di Giran ya. Palet. Paletnya apa deh? Nah, warnanya terserah. Yang unik pakai unique value. Oh, Untuk yang tadi reclassification-nya belum bisa, sudah aku kirim di grup ya teman. Untuk angkanya bisa dimasukin yang itu aja dari tadi. Ya. Oke, coba labelnya ditambahin. BUILT up.
2 itu apa ya? Bisa nggak? Berapa lagi? Lain-lain. Salah band jadi 2. Ini kan yang kasih ada Oh iya betul Pak. Ini ya. Jadi tanpa menggunakan plugin, tanpa menggunakan metode supervise atau unsupervised, kalian masih bisa mengklasifikasi Yang salah ya? berdasarkan gambar. Tempat Pak. Ganti pemain. Ini nggak kebaik apa? Belum. Dimas Pak tadi kan. Tuh, cari pengganti. Aku lupa ke tempatku. Nggak bisa cari cover. Ada yang udah selesai sama nggak tadi? Mungkin ada yang mau ke depan. Tempat tuh nggak kebetulan. Ini dapat apa di sana? Yang salah dari awal karena aku mulai. Yo siapa? Ini udah masukin. Ini 0,5. Depan. ketik aja lebih sana. Depan ini ya, influencer ya? Ada yang tahu nggak? Devan demotivator. Yang macam ya? Gua ada Aku juga nggak tahu. banyak yang muncul tapi. Enggak, aku juga nggak tahu. Oh, di sana. Pakai titik. Udah ada. Ya ngomong dong. Nggak tahu. Oke, ini part yang gak kalah penting dari manual reclassify ini. Jadi ini sudah build up, sudah terdefine ya. Build up sama vegetasi. Bagian vegetasi dulu. Untuk penentuan tadi range dari vegetation index dari yang paling kecil sampai 0,3 yang maksimal. Nah, penentuan 0,3 itu apa? Penentuan dari 0,3 batas antara vegetasi dan non vegetasi saja. Kira-kira. Nggak tahu ya. Coba ke vegetation index. Ini dimatiin dulu. Lalu yang bawah. Yang natural color. Natural color. Nah, 0,3, 0,6 gitu. Nah, coba dari Sentinel 2 yang natural color ditampilin. Nah, ini batasnya kelihatan ya. Tadi bapaknya. Apa tadi bapaknya? Oh, iya. Nah, ini batas antara vegetasi dan non vegetasi. Coba zoom. Vegetasi, ya. Ini. Itu dong. Misalnya kita taruh lokasi Hayat ya. Nah, Hayat ini terlihat antara batas perumahan dengan yang non perumahan. Coba dimunculin yang vegetasi ya. Vegetasi. Nah, kalian bisa coba ini ya, diestimasi dari warna biru, kuning ke merah ini kira-kira berapa? Apakah benar di 0,3 atau yang lain? Jadi pertama mengestimasi perubahan antara vegetasi dan non vegetasi itu di angka berapa? Terus lanjut ke yang hasil reclassify. Nah, ini kira-kira kalau dibandingin sama peta tadi sudah sesuai? Ini di nomor
lebih. Sudah ya. Nah nanti bagi kelompok yang land use classification, lalu solid waste yang TPA, bukan yang lokasi TPA ya, tapi yang solid waste, sama satu lagi kelompok yang solid waste, land use classification, dan satu kelompok lagi yang menggunakan reclassification. Itu silakan. Oh, tanah longsor sama banjir. Yang tanah longsor sama banjir juga bisa pakai metode yang sama. Jadi ngecun ini nilai threshold dari tadi 0,3. Silakan dibandingkan dengan peta yang regional. Di nona kuning. Nah, bisa dicun ya. Nanti kalau misalnya untuk dirubah-rubah 0,3 misalnya digedein jadi 0,4 atau diturunin jadi 0,25, disesuaikan dengan kondisi aslinya. Gitu. Coba reclassify lagi tadi pakai 0,1 batas. Lebih oke ya? Indeks